Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DGT Channel. Nah, hari ini teman-teman saya mau ke Cikarang ya, dalam rangka acara penutupan lomba di Cibek tahun ini ya, tahun 2020. Bukan tahun ini, tahun kemarin berarti ya. Nah, ini saya lagi bareng sama Bapak Wong nih, Pak Ustadz nih, tuh, sama conveyor PPS ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya channelnya DGT Channel. Oke, ini kita lagi di perjalanan menuju Cikarang ya. Kan itu malu nanti dia tambah kata Paling timur coy, jadinya telat baru nyampe, nggak apa-apa, yang penting mah hadir ya. Bisa mungkin menyampaikan data tersebut secara online dan sampai kapanpun ya. Kalau teman-teman lihat di grup itu kan ada linknya, itu bisa dilihat sampai kapanpun. Buktinya ya dari situ. Kalau ada yang tanya dulu gurunya Pak Bosori seperti apa track recordnya, silahkan lihat di situ. Tidak ada yang kita manipulasi. Kenapa begitu ya? Karena hanya saya yang memegang data itu. Kalau mau merubah data ya Wani Piro. Ya, tapi bukan masalah Wani Pironya, tetapi lebih kepada moral attitude-nya. Ya, tidak ada manipulasi data. Harapannya apa? Biar sampai 2, 3, 4, sampai 10 tahun burung Pak Bosori ya tetap seperti itu adanya. Tidak ada yang kita manipulasi. Nah, itu adalah beberapa misi kita untuk mencapai visi yang di atas. Ya, lanjut, Mas. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau ada boleh langsung di skip saja ya. Slide 4. Nah, ini terkait dengan struktur organisasi. Nah, di sini ada pengawas dan penasihat, itu adalah Bangcis sendiri, kemudian Om Jopan. Ada yang mungkin belum kenal Om Jopan? Om Jopan mana? Angkat jempol. Itu telunjuk Om, jempol. Nah, itu Om Jopan. Nah, beliau adalah pengawas dan juga penasihat kita. Kemudian di sini ada ketua. Ah, salah ini namanya, Li. Bukan Rio Pandawa, Rojali. Nah, kemudian di sini ada Ferry Sunjaya atau BSL. Sekretaris ada Mas Nugroho. Ada yang belum kenal Mas Nugroho? Ngatur? Nah, ini Mas Nugroho. Kemudian IT support ada Om Didi. Mana Om Didi? Ngumpet. Nah, ada di belakang ya, baju merah. Bukan pedi ya, Om. Kemudian ada bendara, ada Pak Azhar. Mohon doanya. Mohon maaf Pak Azhar, kemarin info ke saya beliau sedang sakit. Kemudian ada beberapa teman-teman juga, banyak yang japri ke saya, contoh seperti Pak Yuda Yusro, kemudian Pak Brijo salah satunya ya. Itu mohon maaf tidak bisa hadir. Beliau hanya memberikan doa agar segala sesuatu yang kita hajatkan tahun 2021 berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian ada Humas. Nah, ini yang paling kecil, pendek, tapi gesit orang. Itu ada Om Ali. Kemudian di sini ada Perkap. Ini dua-duanya nggak datang ya. Adi Darmadi sama Janoko, ini bagian Perkap. Nah, kalau saya tuh cuma nyembel di sini, bagian dari sekecil ini nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kemarin pengen nongolin aja, biar ikut eksis. Ya Om. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa agenda kita. Contoh seperti memberikan pembelajaran dasar pengetahuan tentang merpati pos kepada anggota baru. Anggota baru nanti kalau misalnya pengen nanya, tanya sama ketuanya. Paling pinter. Bukan pinter kebohong ya Pak. Maksudnya di sini namanya udah dibohongin, namanya Rojai pakai Rio Pandawa. Tapi beliau pasti akan membantu kita. Ini terkait dengan pembelajaran dasar. Kedua, vaksin. Kita juga memberikan edukasi terkait dengan vaksin. Apakah vaksin itu perlu? Nah, nanti kalau tanya vaksin itu apa sih ya? Tanya sama ketua. Kemudian lanjut,
Latihan bersama pelepasan merpati pos, ini juga salah satu agendanya. Kemudian pembelajaran dasar pemeliharaan perawatan, nah ini jagonya Ali biasanya. Om Ali itu di sini yang kita bisa jadikan panutan. Atau satu lagi yang ujung pakai kacamata itu, main handphone. Nah itu perawatannya istimewa tuh. Ngatung, Mas Iza. Nah itu master itu. Beliau itu kecil, ya kecil artinya umurnya kecil, tapi jangkauannya Luas. sangat luas. UHF. Bukan cuma V, ada UHF, ultra high frekuensi dia. Jadi kemana-mana, berusuhan, berusuhan. Jadi menteri pantas tuh, menteri lingkungan hidup berusuhan. Kemudian yang ketiga lomba tahunan. Nah di sini ada beberapa agenda kita yang ini contoh seperti vaksin, kemudian buat dondang. Ini apa nih? Nah, ini kumpul-kumpul waktu di sini belum jadi. Ini acara apa ini? Oh ini waktu soal ke Pak Haji Daya ya. Oh Pak Hijo sama waktu ada beliau Pak Almarhum Haji Daya. Kemudian sini di foto di kolam. Ini waktu kita ke Bandung ya, ke Pomsi ke Pak Heru. Nah ini waktu kita ke PPS. Nah ini satu lagi ya, saya nggak kelihatan sih ya. Zah ini ingat nggak Zah sama Zah? Nah, paham. Inul itu adalah salah satu, ini bukan promosi ya, salah satu toko yang menyediakan berbagai obat yang berbrand medium. Tapi saya nggak mau endorse, nggak mau endorse. Saya hanya memberikan rekomendasi kalau misalnya mau beli, belinya di sana. Kalau pakai nama Cibek, nama Bangcis gitu, diskon 50%. Nanti 50%-nya dicas ke sini. Oke, itu ya. Untuk biar fresh dulu, kita mau door fresh dulu lah. Mana? Door freshnya mana? Yang mau dikeluarkan mana dulu nih? Nah, dicatat. Ini di sini sudah masuk semua door fresh? Door fresh mana lu? Oh ya, oke. Kita mau keluarkan yang mana dulu? Hah? Sinilah kamu, bantulah saya. Yang mana dulu nih? Mau catat aja nanti di sini. Siapa yang mau dikeluarkan? Berapa? Li, keluarin berapa? 2, 3? 2. Siapa? Lepas dari Pak Ketu. Oke, 3 tadi. Oke, 2 doorpress 1, burungnya Pak Ketua. Terahnya apa nih? Terah Bali, kebanyakan bilangnya terah Bali. Baliho. Apa Pak? Terah mana? Bus, jadi Marven bro. Ini kenapa saya ngambil? Jadi Marven. Satu lagi? Apa terahmu? Muncul? Kopi ya? Ah, mantep itu. Nah, ini udah diambilin. 20S 1. Pak. Kehormatan buat Pak siapa nih? Kehormatan yang ambil siapa nih? Jangan dong, yang ketua. Siapa yang mau ngambil? Oh, Pak Ustadz ini, Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz, 2 door press, silahkan dibacakan. Iya, siap. Rencana kau, oke? Buset, anak Rossi bro. Ali, anak Rossi. Ini dicatat sama Om Ali. Om Ali, anak Rossi ya? Siap. Siap. 2. Langsung diambil 2. Satu lagi. Silakan dibuka. Oke. Ini udah dapat namanya pertama Riz. Belakangnya No. Riz Mono. Siapa? Wih. Silakan langsung merapat ke Om Ali untuk dicatat identitasnya. Ya langsung silakan. Oh iya di ospek dulu nih. Ini mah harus di ospek dulu. Di ospek dulu. Ada es. Ini belakang nih. Mana ya? Nggak hadir kayaknya ya? Ada. Silakan. Silakan. Langsung dicatat namanya.
omnya dulu, Om Rismono ini. Silahkan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismono. Saya perwakilan dari Payuda. Terima kasih dan ya. Nah, satu lagi nih Lumayan ada buat YouTube. ada Suhada dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman pokoknya pala, siap. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Cibek yang telah mengadakan acara ini, terutama buat Ibu Pinkantis. Depannya mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung kembali sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian, biar dapat karena pesan dari saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, kita berikan applause pada dua peserta yang mendapatkan door prize pada kesempatan ini. Masih banyak lagi ya door prize-nya. Nah, tapi yang pasti nanti dilombain Pak. Lombain, barangkali bisa jadi hoki itu. Terus kita lanjut. Ini singkat. Ya, jadi di tahun 2020 ini adalah komite lombanya. Struktur organisasi komite lomba. Pengawas penasihat ada Bang Cis sama Bang Jopan juga. Ketuanya Om Ali, ya, Om Ali sebagai ketua. Bendara ada Om Didi. Kemudian sekretaris ada Om Nugroho. Humasnya Pak Yayan. Kemudian IT, juru hitung dan ikrar itu ada Om Didi juga. Ini adalah susunan struktur organisasi. Nah, kemudian di sini grafiknya kita mulai dari Pos Tegal, Pekalongan, Bawen, Madiun dan juga Probolinggo. Ini adalah jumlah pesertanya 578 ekor burung. Kemudian jarak 220. Kemudian di Pos Dura jarak 240 ada 479 burung yang join. Kemudian di Pos 3 Bawen ada 380 burung yang ikut di jarak 400 Sehat. kilometer. Sehat, Pak. Kemudian di Pos Madiun itu ada sekitar 241 ekor burung 500 km. Kemudian di Pos 5 208 di jarak 685. Nah, di sini yang paling baik, saya mengatakan paling baik kenapa? Karena di Cibek, wah ternyata ada tamu istimewa jauh-jauh. Bang, dari mana kau? Berdiri dulu lah, kenalin. Nah, ini namanya Om Black. Beliau ini adalah pemersatu bagian Bekasi. Mantap. Oke. Nah, di sini ya, di Cibek itu ternyata tahun kemarin kita memiliki rasio kepulangan yang bisa saya katakan bagus. Ya, saya tidak ingin menjelek-jelekan dari POM lain, tetapi ternyata rasio kita itu di atas 70%. Rasio itu artinya apa? Misalnya burung diterbangkan 578. Kalau rasionya 70%, berarti ada sekitar 400-an kurang lebih ya. 400 ekor burung itu pulang. Ya, yang klok itu pun terhitung klok. Nah, di pos selanjutnya itu juga seperti itu. Ya. 72%. Di sini itu ada 60, kalau tidak salah 68, di sini 80, selanjutnya itu sekitar 70 juga. Artinya rasio kepulangan kita itu sangat bagus. Banyak yang bertanya, banyak POM di luar sana sudah sering melalang buana, ya, artinya sudah kemana-mana, sudah sering lepas, tapi kok rasio kepulangannya kecil. Apakah yang salah ya? Saya tidak tahu. Tapi Cibek tahun ini berdasarkan dari hasil lomba dan diatur oleh si komite lomba, karena komite lomba ini sangat berpengaruh dalam hasil lomba. Ternyata rasionya bagus. Ada yang kemarin lepasan 1000, tapi ketika di pos 1 sudah hilang 50%. Nah, tepuk jidat. Pada kemana burungnya? Tapi tidak
berlaku di Cibek. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun 2021 rasio kepulangan kita bisa sama seperti ini atau lebih bagus lagi. Ya. Amin. Kemudian ini ada beberapa cuplikan siapa saja pesertanya. Kita ada tim PPS, ada SBK, tim SBK, dan juga ada tim dari Cibek. Nah, ini adalah beberapa gambaran terkait dengan aktivitas di tahun 2020. Ya, di pos 1 dan pos 2. Nah, ini maskotnya nih. Kelihatan nggak siapa ini? Mana nih? Kang Ade, nggak kelihatan. Ini burung yang waktu digoyang-goyangin itu loh. Nggak ingat. Sengaja saya pampang di sini. Ya, itu. Ini adalah agenda kita. Oke, next. Slide 5, slide 6. Nah, ini yang saya bilang tadi, data yang recorded. Ini contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang belum bisa baca tabel ini ya. Jadi pertama ketika masuk ke link yang ada di mana, di Cibek itu, pertama kita cari dulu siapa nama. Ini adalah NRP. Nomor-nomor ini adalah nomor NRP. Nomor registrasi peserta kos 1, 001, 1002 dan selanjutnya. Nah, cari siapa namanya. Ya, misalnya contoh kalau di sini ada Bu Seri paling tengah kurang lebih ya. Cari Bu Seri, cari nomor burungnya. Nah, ketika burungnya diklik, itu akan muncul seperti ini, informasi seperti ini. Nama Bu Seri, nomor burungnya adalah ID-nya ini, ternyata dia sudah menyelesaikan 5 pos gitu ya. Grafiknya seperti ini. Nah, grafik seperti ini, setengah lingkaran ini adalah di sini kecepatan di sini adalah kecepatan minimal pada saat etape Tegal, ya Tegal. Di sini adalah kecepatan maksimalnya. Jadi kalau misalnya dilihat di komputer itu lebih jelas. Ini hampir full dia. Hampir full. Nah, contoh seperti ini. Dia kecepatan maksimal 1188. Kecepatan Pak Busari berapa? 1887.99. Artinya dia juara satunya. Ya. Kalau seperti ini, contoh ini kuningnya hanya sedikit ya, kurang full. Dia kecepatannya juga seperti itu. Misalnya dia kecepatan ini 1200, kecepatan Pak Busari 1115. Artinya semakin penuh ininya, berarti kecepatannya semakin mendekati juara satu, betul. Mendekati juara satu, itu. Nah, kemudian di sini ada rankingnya. Ternyata Pak Busari itu di Tegal juara 4. Pekalongan juara 1, Bawen juara 6, Madiun juara 6, Probolinggo juara 1. Di sini ada rankingnya, ini baca rankingnya. Nah, data ini yang banyak oleh orang atau teman-teman kita di POM lain itu dilirik gitu loh. Ternyata datanya bisa terbaca dengan bagus. Nah, saya tidak tahu POM lain ada atau tidak seperti ini, tapi POM kita punya. Ya mohon maaf, kalau memang teman-teman pengen jualan, pengen apa, nggak perlu pakai yang editing, ada foto, kemudian juara ini, nggak perlu. Cukup pakai data ini, orang yang paham dengan performance, dia akan lihat seperti ini sudah oke. Ya, dia akan lihat, oh Tegal dia juara 4, kecepatan 1069. Ya. GCR-nya berapa? GC-nya adalah clock-nya. Ya. Grand clock rasionya, kepulangannya berapa? Kepulangan nih yang saya bilang tadi, kita kepulangan di Tegal itu 71%. Pos 2 72%, pos 3 63, pos 4 85, pos 5 itu 56. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, kita bisa lihat tuh ternyata grafiknya seperti ini. Naik. Nah, ini yang banyak dari orang-orang luar menanyakan, ternyata Cibek secara datanya bagus. Ya. Jadi tidak perlu lagi ngomong, mohon maaf, burung saya juara ini, burung saya ini juara ini. Tidak perlu seperti itu. Tinggal Bapak cari, kalau misalnya ada yang tanya, burungmu pernah lomba? Pernah, masuk saja ke linknya Cibek, cari nama saya di sini, cari burung yang pengen, contoh seperti ini Mas Iza gitu ya. Dia bisa dicari, oh Mas Iza, nomor burungnya berapa? Nanti akan muncul, ini berubah lagi secara otomatis. Nah, harapannya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 20 tahun, ini tidak akan hilang. Jadi kalau orang nanya, dulu Pak Busari pernah main? Pernah. Buktinya mana? Ini buktinya. Ya, tidak perlu lagi mencari data
yang kita ketik sendiri dan ini resmi kita keluarkan dari Cibek. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau linknya nanti bisa dicari di grup Cibek ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutin. Slide ke-7. Ini terkait dengan bendara, Om Didi mau nyampein? Saya aja. Oke, baik. Terkait dengan bendara, ini mohon diperhatikan. Kita mendapat total biaya 96 juta. Ya, ini ada biaya yang masuk 96 juta. Porsi dari masing-masing kotak ini adalah pembebanan biayanya. Contoh seperti hadiah berapa sih? Akomodasi berapa sih? Akomodasi Bali berapa? Transport pos 4 pos 5, kemudian operasionalnya berapa? Untuk perkapnya berapa? Ya, ini 35 ini berarti 35 juta. Ya, 3 poin karena pengalinya adalah 10.000. Ya. Untuk hadiah itu 35 juta, akomodasi Sumbawa ini 1 juta, akomodasi Bali itu 9 juta, transport untuk pos 5 itu 22 juta, ya, transport untuk pos 4, pos 5. Kalau transport untuk pos 1 itu bisa dikatakan tercover. Nah, kemudian untuk yang ini operasional pos 56 itu 6 juta, kemudian operasional pos 1, 2, 3, 8 juta, perkap ini sekitar 13 juta. Nah, ini adalah perincian biayanya. Yang paling besar itu berada di 36% itu di hadiah dan juga akomodasi. Ini yang paling besar. Nah, kalau dari grafik pendapatan ini adalah incoming dan outgoingnya. Ini kalau bahasanya duit masuk dan duit keluar gitu ya. Jadi di bulan Juni sama bulan Juni awal ini kita masih minus nih. Belum dapat, yang biru ini pendapatan. Yang biru ini pendapatan. Ya. Yang ini pengeluaran. Kita belum dapat pendapatan tapi kita sudah harus mengeluarkan duit sekitar 7 juta. Untuk apa sih? Contoh, beli stiker, ya, repair dondang, kemudian beli chip. Ini di awal-awal bulan Juni dan Juni awal dan Juni pertengahan itu seperti ini. Kita mengeluarkan duit dulu. Kemudian baru ada pemasukan pas pada saat Juli kita mulai lomba. Ada sekitar 36 juta. Ya, terus sampai endingnya pendapatan 96 juta, pengeluaran juga 96 juta. Jadi kita habiskan. Jadi tidak ada dana yang mengendap. Untuk detailnya di meja sana ada print-printannya Excel. Kurang lebih ada sekitar 6 atau 10 lembar di sana. Nanti bisa dilihat kalau ingin melihat secara detailnya seperti apa. Di sana ada. Oke, terkait dengan kebendaraan ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Selanjut, Mas Nuk. Slide ke-8 berarti, bawah. Nah, ini. Kita masuk ke sesi perencanaan lomba tahun 2021. Kita ada terakhir sampai Banyuwangi ya, Om Ali. Banyuwangi. Tegal, Pekalongan, Bawen, Madiun, Probolinggo, Banyuwangi. Pesertanya ya diharapkan sama seperti tahun lalu, ada PPS, SBK dan juga Cibek. Ya, di sini kebersamaan. Dari data yang sudah masuk, itu kurang lebih ada sekitar 1025 ekor burung yang akan join di redam kebersamaan ini. Ada PPS, SBK dan juga Cibek. Yang paling menggembirakan di tahun ini ternyata ada tim Om Black. Om Black sekarang punya tim sendiri, Om Black. Ya, timnya keren-keren nih. Katanya sampai 300 ekor Om Black. Hah? Amin nggak? Ya, jadi beliau ikut mensupport kita. Nah, hati-hati dipantau sama Om Jopan loh. Om Jopan di sini pengawas loh. Macam-macam cubit Om. Ya, dan seperti ini. Nah, biayanya berapa? Biayanya latihan 20.000 paket. Detailnya sudah ada ya di mana? Di Cibek itu. Kemudian 80.000 untuk 3 pos, 120 untuk pos mana nih? Madiun, Probolinggo, kemudian Banyuwangi 80.000. Jadi kita nanti harus menyiapkan kurang lebih 2 ekor 2 dongdang nih. Kalau misalnya seperti ini. Oke, next.
slide 9. Nah, ini adalah rekapan dari total hadiah. Kurang lebih sekitar 90 berapa Bang Jis ya? 96. Ya, kurang lebih ada 96 juta yang kita akan berikan kepada peserta yang ikut dalam IBEK, SBK dan juga PPS. Ya. Dalam bentuk apa saja? Ini masih dua. Nah, ini kemarin masih dua. Kemarin masih dua ya? Itu dua ya? Nah, nanti ada satu lagi apa nanti akan dijelaskan sama Om Ali. Pokoknya kita tahun ini kita gebor hadiah pokoknya. Ya, kita gebor hadiah. Kalau kemarin Cibek itu sebenarnya bukan kompor ya. Kalau kemarin mungkin hanya ada 1 atau 2 pom yang hadiahnya motor gitu ya. Tahun-tahun lalu. Tapi tahun-tahun ini kita berusaha bisa nggak sih Cibek ngeluarin motor, ternyata bisa langsung 2 motor. Tahun ini booming motor tuh, banyak muncul motor gitu ya. Di pom-pom lain banyak booming motor. Nah, tahun ini kita akan tambahkan lagi 1 motor. Hadiahnya apa saja? Untuk umum ada, YB Cibek ada, YB Pomsi juga ada, yang color juga ada. Komplit. Kalau kemarin color kita nggak main. Kalau sekarang kita main. YB Pomsi juga ada. YB Cibek juga ada. Ya, yang umum itu juga ada. Rekapannya saya nggak perlu bacain lah ya. Udah kelihatan kan? Ya, kalau di browser juga sudah ada. Nah, yang baru di kita ini adalah beberapa harapan dan kebutuhan dari teman-teman. Contoh seperti Incroft. Tempat kita ini nanti di sini itu bisa menampung kurang lebih 150. Ya, saya tidak akan menjelek-jelekan di POM lain seperti apa, tapi saya hanya akan menggambarkan POM kita yang ada di Cibek, PPS dan juga SBK. Kita mampu menampung yang sudah-sudah ya, kita mampu menampung sekitar 150. Artinya kita akan sangat semut sekali. Nggak perlu harus nunggu lama sampai jam 12 malam, nggak perlu. Kita akan gunakan tenaga ahli yang memang bisa membantu kita dengan cepat. Ya, pada saat Minecraft nanti. Saya juga akan menjamin bahwasanya maksimal antrian 2 orang tahun besok. Jadi saya tidak mau ada antrian. Kemudian apa lagi? Maksimal jam 10 saya sudah harus close. Jadi biar nanti kalau ibunya Pak Maman nggak nanya-nanya lagi, Pak kok pulangnya malam-malam lagi sih Pak? Udah main di Cibek mah malam-malam. Enggak Bu, tenang Bu. Nggak akan malam. Kalau perlu jam 8 datang, jam 8.15 Bapak pulang boleh. Ya, Om Didi nanti support. Ya. Jadi nggak perlu nginep-nginep lagi Pak. Aman pokoknya. Jam 10 selesai. Kemudian validasi cek kesehatan burung dilakukan oleh 3 orang. Nanti akan ada 3 orang yang melakukan validasi. Contoh nih. Contoh saya sebagai checker, wah burung ini nggak layak. Saya tidak boleh memutuskan secara sepihak. Saya harus confirm ke Ali. Saya harus memastikan ke contoh Pak Boseri. Jadi saya tidak boleh, oh ini burung nggak sehat. Kata siapa? Kata Haris. Kata siapa lagi? Kata Ali. Kata siapa lagi? Kata Pak Boseri. Artinya ada proses validasi yang benar-benar real burung itu nggak layak untuk terbang. Jadi enggak, ya mohon maaf kalau sudah ingress kan kacau ya. Masuk cepet ayo cepet masuk udah jam sekian nih ntar. Gitu ya. Tuh. Kemudian pengawasan basketing oleh petugas ahli. Artinya di sini nanti kita tidak mau kecolongan. Ada masuk burung saya juga nggak mau. Kemudian yang terakhir boarding pass. Nah ini yang baru nih, yang merah ini baru nih boarding pass. Jadi nanti kita nggak perlu lagi ribut kayak kemarin, contoh burung mana yang mau berangkat gitu ya. Dari rumah atau 2 hari sebelum kita sudah bisa masukin list burung yang mau diterbangkan di dalam aplikasi. Nanti aplikasinya silahkan di print atau dibawa. Boardingnya di mana? Boardingnya di rumah. Artinya pesenannya, listnya itu bisa dilakukan di rumah. Oke, itu yang baru di Cibek. Aplikasinya nanti akan kita buatkan. On fire dan driver. Online tracking. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Sampai mana sih drivernya? Sampai mana sih kecepatan bawa burungnya berapa sih? Banyak orang yang mengatakan bahwa bawa burungnya ugal-ugalan nih. Jadi banyak yang nggak balik gitu kan. Sampai loncat-loncat burungnya. Nah, dengan ada GPS tracking tadi kita bisa memantau. Ada pet tadi itu. Pet nggak ada di sini ya. Nah, dia akan selalu dipantau. Dia sampai di sini jam sekian, oh kecepatannya berarti 80. Sampai di sini oh kecepatan 60. Bisa kita pantau. Kalau lebih kita tegur. Kenapa? Karena itu kan mengurangi performa burung pada saat pelepasan. Itu.
Kemudian pengalaman dan juga handling merpati pos dengan benar. Artinya nggak sembarangan, kasih makan nggak sembarangan, kasih minum nggak sembarangan. Ada waktunya, tempatnya di mana itu ada aturan mainnya, nggak sembarangan. Oleh karena itu rasio kita di atas 10%. Nah ini yang terakhir saya jamin ini ya, rasio kepulangan GCCR tadi up to 50%. Kemudian hasil lomba, ini yang baru juga, hasil lomba langsung online untuk stiker. Ya, saya berusaha membuat sistem yang lebih real time lagi. Untuk stiker, itu bisa misalnya datang hari ini kata jam 1:30. 1 jam dari sekarang datanya sudah akan online muncul di publish. Artinya di data Cibek ya. Itu sudah akan muncul. Kemarin kan nunggu sore ya, nunggu saya rekap gitu ya. Nah ini enggak, nanti akan langsung online. Langsung ketahuan. Untuk ETS dan Yunfer distartkan, tapi Yunfer nggak ada ya tahun ini kita, Komali. Nggak ada ya. Kemudian untuk yang data performance, ini burung yang berlomba memiliki rekordannya yang seperti yang tadi. Ya ada rekodnya, mendapatkan evaluasi hasil lomba, kemudian bukti peserta lomba dan akurasi data, kemudian terhindar dari pemalsuan data. Terakhir peserta dan burung akan tercatat dalam majalah. Nah itu di Cibek. Tahun ini saya akan baru buat majalah. Jadi majalah itu adalah majalah tahunan. Nanti isinya di situ siapa pesertanya, siapa juaranya. Di majalah itu nanti akan ada siapa saja yang di CB. Harapannya dengan begitu kita bisa bukukan agar tahun ke tahunnya kita punya catatannya, semacam majalah. Nah, untuk yang motor satu lagi, Mas Ali mau menjelaskan yang terkait dengan tadi. Oke, silakan. Nah ini ada satu yang baru. Kalau kemarin kita sudah posting untuk 2 motor. Nah 1 motor lagi ini Mas Ali akan menyampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan.